Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang suami yang tidak mau bekerja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa sebenarnya bekerja mencari nafkah itu bagian tanggung jawab dari seorang suami atau kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Kita tidak berbicara tentang suami yang tidak mampu, tetapi masalahnya adalah kalau dia tidak mau untuk bekerja ini Pak Paul. Nah, ini apakah ada banyak kasus yang Pak Paul jumpai dalam hal ini? Memang tidak terlalu banyak Pak Gunawan, tapi ya ada beberapa yang pernah saya jumpai dan sudah tentu ini menimbulkan masalah dalam keluarga ya. Sebab nantinya ini akan berdampak bukan saja pada relasinya dengan si istri, namun juga bisa berdampak buruk pada anak-anaknya. Karena nanti akhirnya anak-anak melihat bahwa papa itu adalah papa yang tidak bekerja. Sedangkan si anak-anak tahu bahwa orang tua teman-temannya bekerja ya. Jadi nanti bisa ada rasa malu dan bisa juga menimbulkan rasa kurang hormat kepada ayah. Dan nanti waktu anak-anak mulai menunjukkan sikap kurang hormat kepada si ayah tersinggung dan marah. Jadi akhirnya saya kira ini menjadi masalah satu keluarga. Masalah akhirnya membesar, merembet kemana-mana dan memperburuk relasi si ayah dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Ya, jadi itu masalahnya bisa begitu kompleks Pak Paul. Nah, lalu tentu seseorang itu tidak mau bekerja pasti punya alasan Pak Paul. Ya, tidak mungkin tiba-tiba begitu saja. Dan kita mau coba bahas Pak Paul, tolong sampaikan alasan-alasannya seseorang atau seorang suami itu biasanya yang tidak mau bekerja itu kenapa Pak Paul? Jadi kita memang nggak bisa menyamaratakan semua kasus ya Pak Gunawan. Jadi penting bagi kita untuk meneliti kasus per kasus dan melihat penyebab kenapa kok ada suami yang tidak mau bekerja. Ada beberapa yang bisa kita pikirkan sebagai penyebabnya. Misalnya yang pertama adalah ada suami yang tidak mau bekerja selama belum memperoleh pekerjaan yang diidamkannya. Jadi dalam kasus ini bisa saja dia dulunya bekerja, namun kemudian kehilangan pekerjaannya. Nah, sejak saat itu ia menolak untuk melakukan pekerjaan lainnya, sebab ia merasa tidak cocok. Ya, jadi setelah diberhentikan atau kehilangan pekerjaannya, nah dia terus mencari pekerjaan yang sama ya, atau yang selevel, atau yang gajinya juga sepadan seperti dulu, pokoknya yang sama. Nah waktu dia tidak menemukannya, ya udah dia nggak berusaha mencari pekerjaan yang lain. Nah dalam kasus seperti ini, saya kira istri sebaiknya turut membantu suami mencarikan pekerjaan ya, dengan catatan suami pun tidak berhenti mencari pekerjaan. Jadi jangan sampai istri itu yang mengambil alih tanggung jawab si suami mencari pekerjaan. Jadi biarlah suami mencari pekerjaan, memberikan usahanya, mengeluarkan tenaganya, mencari tahu lowongan-lowongan yang ada. Nah, si istri juga secara berkala juga mencarikannya, memberitahukan si suami, ada yang lagi mencari ini dan sebagainya. Namun secara berkala, istri juga mesti menyampaikan kepada suami kondisi keuangan keluarga. Nah, jangan sampai si suami ini terus-menerus ya dalam proses mencari, pokoknya kalau nggak mendapatkan yang diinginkannya, ya udah dia juga nggak mau ya mengambil pekerjaan itu. Nah, jadi pada akhirnya istri mendorong suami untuk mengambil pekerjaan lain sebagai pekerjaan sementara. Jadi istri bisa berkata kepada si suami, saya tahu bahwa engkau nggak rasa cocok dengan pekerjaan ini, tapi mengingat keuangan kita makin menipis, jadi bisa nggak tolong ambil sajalah ini sebagai pekerjaan sementara. Jadi kita tekankan ya kata sementara itu. Nah, sementara kamu bekerja di sini, kita terus mencari untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok itu. Ya, jadi dengan cara itu suami nggak merasa dipojokkan, tapi sekaligus juga didorong untuk ya mengambil langkah yang lebih praktis untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya memang faktor yang sering kali menghambat di sana adalah gaji itu tadi Pak Paul. Kalau seseorang sudah terbiasa menerima gaji yang cukup tinggi, entah karena suatu hal dia harus keluar dari tempat itu mendapatkan pekerjaan lain yang gajinya lebih rendah, ini memang akan enggan dia melakukannya Pak Paul.
Betul, jadi pada saat-saat seperti itu, suami memang harus berpikir dengan sangat praktis, yaitu terpenting dia mendapatkan pekerjaan. Terpenting ada penghasilan, seberapapun itu. Karena apa? Suami harus berpikir jauh, yaitu kalau dia terus dalam kondisi tidak bekerja, meskipun dia pernah punya pengalaman kerja yang lama ya, tapi kalau dia akhirnya terus nggak bekerja, menanti-nantikan pekerjaan yang cocok, makin lama dia keluar dari bidang pekerjaannya, makin dianggap berkarat dia itu. Dan nantinya makin susah mendapatkan pekerjaan. Perusahaan akan lebih mau ya mengkaryakan seseorang yang putus kerja di satu tempat, kemudian ya melakukan pekerjaan yang lain untuk sementara, kemudian mencari pekerjaan yang lebih cocok untuknya. Daripada perusahaan melihat setelah berhenti dari satu pekerjaan, nggak kerja misalkan selama 7 tahun, dan baru mulai kerja lagi. Nah, nggak bisa nggak pihak perusahaan yang baru itu akan bertanya-tanya, kamu ngapain aja 7 tahun? Atau pertanyaan yang lebih keras lagi adalah, kok kamu tahan nggak kerja 7 tahun? Jadi dengan kata lain, mulailah tersirat sebuah asumsi bahwa kamu ini orang malas. Makanya kamu senang-senang aja tuh 7 tahun nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha apapun sama sekali. Nah, bukankah ini menjadi sebuah catatan negatif yang makin menyulitkannya untuk mendapatkan pekerjaan? Iya. Tadi Pak Pol katakan si istri itu perlu memberitahukan kondisi keuangannya itu kalau istri memegang seluruh keuangan keluarga Pak Pol. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya istri itu menyampaikan laporan keuangannya, katakan begitu Pak Pol, tanpa menyinggung perasaan suami, karena dalam kondisi tidak bekerja ini kan suami sangat peka sekali Pak Pol. Sebelum dia menyampaikannya, dia memang sudah harus memberikan pengumuman, yaitu misalkan dengan berkata, saya tahu kamu nggak suka ya saya ngomong ini, dan saya kok bisa mengerti kenapa kamu nggak suka ya, sebab ya kamu juga dalam keadaan terdesak. Jadi mohon maaf kalau sampai apa yang saya sampaikan menyinggung kamu. Namun ya tetap harus saya laporkan karena kita ini satu keluarga, kita suami istri. Nah, inilah kondisi keuangan kita. Beritahukan dengan jelas berapa banyak uang yang masih tersisa. Setelah itu udah biarkan, hanya serahkan saja begitu. Jangan sampai misalkan si istri langsung menodong si suami dan berkata, jadi sekarang kamu mau apa? Kok kamu diam aja? Kamu nggak mikirin keluarga? Nah, omongan seperti itu tuh yang langsung akan memicu reaksi si suami. Jadi lebih baik ya paparkan saja faktanya ya, bahwa inilah kondisi kita setelah memberikan ya pengertian tadi yang saya sudah singgung. Setelah itu udah biarkan suami itu melihatnya, memikirkannya dengan harapan ya bahwa dia akan bertindak. Iya, dari pihak suami itu memang kadang-kadang ada semacam trauma gitu Pak Pol. Apalagi kalau dia itu di PHK di dalam pekerjaannya yang lama. Dia khawatir kalau nanti bekerja lagi mengalami hal yang sama gitu. Bisa jadi ya. Jadi trauma-trauma ini nggak bisa enggak, memang dia harus lewati karena bagaimanapun juga ya ada kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan ini nih bisa nanti memang atau keterdesakan ini sedikit banyak bisa berkurang kalau istrinya bekerja. Ada suami yang akhirnya berkata, ya kamu kan kerja, kan bisa pakai uang kamu. Kenapa nggak mau pakai uang kamu? Bertahun-tahun pakai uang saya. Sekarang kok giliran pakai uang kamu nggak mau. Nah, jadi hal seperti itu juga bisa menjadi konflik ya. Jadi istrinya bisa berkata, bukannya saya nggak mau pakai uang saya, tapi persediaan kita memang makin menipis dan inilah faktanya. Jadi ya tolong kamu perhatikan saja. Setelah itu udah jangan ditambah-tambahkan atau disinggung-singgung kembali. Ya, seringkali kita jumpai justru istri itu mendesak-desak suaminya. Nah, itu malah membuat suaminya seolah-olah mogok kerja gitu Pak. Betul, ada yang memang karena disodorkan didesak-desak dan dibuat seolah-olah merasa bersalah di si suami, bukannya termotivasi malah sengaja ya udah dah nggak mau tahu dan sebagainya. Tapi ya di pihak lain saya juga harus mengatakan kepada si suami, dia pun juga harus sensitif ya. Dia pun nggak boleh mengasihani diri dan menuntut istri harus selalu mengertinya. Ya nggak juga, karena ya inilah kenyataan hidup. Ya bahwa memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun memang ya tindakan si istri sebaiknya dibedakannya dengan kasus penyebab yang kedua yang saya mau ungkit, yaitu ada memang suami yang
terus menerus menanti-nantikan pekerjaan yang diidamkannya, tapi masalahnya dia nggak pernah bekerja. Nah, ini beda dengan kasus pertama. Yang kasus pertama memang sudah bekerja, kemudian ya kehilangan pekerjaannya. Tapi ada kasus yang kedua nih, ada orang yang nggak pernah benar-benar bekerja sejak menikah tuh. Misalnya ya kerjaan sedikit-sedikit ya, sambilan sini-situ, tapi nggak pernah benar-benar mempunyai sebuah pekerjaan yang tetap. Nah, kalau ditanya, ya selalu memikirkannya yang nanti, yang ideal, yang dia inginkan, dan yang dia rasa ini yang paling baik. Kalau dia bisa mendapatkannya, maka apa? Ya hasilnya akan memuaskan, untungnya besar. Jadi ada juga tipe pria yang seperti itu, yang terus berangan-angan, sehingga akhirnya tuh nggak pernah benar-benar menjejakkan kaki di dunia kerja. Nah, kalau inilah masalahnya, saya kok lebih sarankan agar istri mengajak si suami itu untuk ya ketemu orang untuk menjalani konseling karir ya, supaya bisa diajak untuk melihat bahwa mungkin yang ini belum bisa ya. Memang ini ide yang bagus, ide yang memang kalau menghasilkan ya seperti inilah hasilnya. Namun sementara belum, bagaimana mengerjakan pekerjaan lain yang serupa lah ya, yang serumpun. Memang nggak persis sama, bukan tingkatan atas, tapi ya mengandung hal-hal yang serupa yang bisa dia kerjakan dan mungkin sekali itu yang dia juga senangi ya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya seorang konselor karir yang bisa membimbingnya, nomor satu, si suami nggak terlalu merasa dipojokkan oleh si istri ya. Jadi si istri mengajaknya untuk ya mengeksplorasi lah kesempatan-kesempatan, lowongan-lowongan yang lain. Dan dia nggak merasa istrinya yang sudah memojokkan dia. Nah, dengan juga dia diberitahukan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan lain yang serumpun meskipun nggak kerja sama. Nah, dia kan bisa diberitahukan bahwa ya ini juga akan memuaskan hati kamu meskipun secara imbalan nggak seperti yang kamu harapkan, tapi kan sejenis lah pekerjaannya. Nah, dengan kata lain memang di sini nih kita bisa dorong si suami itu untuk memulai mengaktualisasikan dirinya pada tingkatan yang lebih rendah. Ya biarkan. Jadi konselor bisa berkata kepadanya, ya kamu biarkan dulu ya, jangan cepat-cepat mau naik tingkat. Yang penting kamu nikmati di sini level yang memang masih bawah, tapi kamu aktualisasikan diri kamu. Nah, nanti lihat ya, apa tuh yang akan Tuhan bukakan selanjutnya. Nah, dengan cara itu tuh, kamu juga sekalian menabung pengalaman dan keahlian, supaya lebih siap nanti untuk menduduki jabatan atau pekerjaan yang kamu idamkan. Ya, orang seperti ini biasanya sering berkata, setiap orang itu kan punya cita-cita, ya. Harapan saya itu seperti inilah. Masa ini saya tidak bisa capai gitu. Kalau saya mulai dari bawah, berapa tahun nanti gitu loh Pak Paul. Itu seringkali menjadi alasan. Betul sekali. Ini cukup sering saya dengar hal seperti ini nih Pak Gunawan. Jadi memang ada pria-pria yang mau cepet ya, mau cepet naik, mau cepet kaya, dan beranggapan tinggal tunggu waktunya dah gitu dah. Ya timingnya aja belum tepat. Pokoknya nanti kalau timingnya tepat, wah pasti dah saya akan berhasil. Dan nggak sia-sia saya menunggu. Seolah-olah ya semua nanti akan terbayar. Tapi akhirnya adalah orang-orang ini nih nggak ada pengalaman kerja, nggak punya apa-apa yang bisa disodorkan kepada perusahaan yang mungkin mau mempertimbangkannya. Dan sekali lagi, makin bertambah usia dan dia tidak ada pekerjaan tetap, itu makin menambah buruk kemungkinannya dia mendapatkan pekerjaan. Karena nggak bisa ya tempat pekerjaan atau perusahaan akan bertanya-tanya ya, apa yang kamu kerjakan selama ini? Kamu kok nggak pernah mau mengerjakan apapun secara tetap? Nah ini berarti kamu bukan orang yang bisa bekerja, nggak punya komitmen, nggak punya kesetiaan, nggak punya tanggung jawab, masih belum stabil dan sebagainya. Nah akhirnya makin nggak dibukakan pintu. Maka sekali lagi kita mau tekankan kepada para pria, sebelum menikah ya seharusnya sudah bekerja, dan pokoknya jangan sampai ya lowong nggak punya pekerjaan untuk waktu yang lama. Apapun yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Sebab itu nanti akan menambah kepercayaan ya dan hormat dari pihak perusahaan yang mungkin mau mempertimbangkan kita. Iya. Bagaimana Pak Paul dengan orang atau suami itu yang tidak mau bekerja karena merasa kecewa Pak Paul? Nah ada yang seperti itu juga Pak Gunawan ya. Memang
kita ini mengerti bahwa ya kita ini bekerja di dunia yang nggak sempurna ya. Sudah tentu ada kalanya ya kita nggak menerima perlakuan yang adil ya. Kita mungkin diberhentikan dengan cara yang kurang baik. Nah biasanya tuh kalau itu yang terjadi, kita akan sakit hati, kita akan kecewa sebab ya bisa jadi kita sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini, tapi kok dengan cara yang kurang adil kita disingkirkan. Wah itu biasanya tuh menimbulkan luka dalam hati kita. Kalau itu yang terjadi, istri sebaiknya memberi waktu kepada suami untuk pulih ya. Berilah dia kesempatan untuk diam di rumah, untuk ya mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, meminta Tuhan menguatkannya, ya terus memberikan dorongan, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, simpatik. Nah itu yang perlu dilakukan oleh istri. Namun setelah satu jangka waktu ya misalkan setelah 2 bulan atau apa ya sebaiknya istri perlahan-lahan dengan lembut juga mesti ya memberitahukan bahwa inilah kondisi keuangan kita sekarang ini. Sekali lagi ya istri nggak mendesak, nggak memarahi tapi hanya memberitahukan suami inilah kondisinya. Dan untuk lebih memberikan dukungan istri bisa berkata bagaimana kalau aku udah yang bekerja ya, aku cari kerjaan supaya sementara waktu ini ya ada penghasilan yang bisa masuk meskipun ya mungkin anak-anak juga akan berat nggak ada saya tapi ya gimana. Nah dengan si istri menawarkan kesediaannya bekerja, nah ini makin menggugah ya hati si suami bahwa ya udahlah saya udah disakiti, memang hati saya masih luka tapi ya udah saya nggak mau mengorbankan istri saya. Jadi dia akhirnya bangkit kembali dan termotivasi untuk bekerja lagi. Ya memang kadang-kadang suami akan melarang istrinya bekerja. Dia khawatir pengalaman traumatis yang dia alaminya itu akan menimpa istrinya gitu. Dia khawatir sekali bahwa istrinya juga akan diperlakukan seperti dia gitu Pak Pol. Jadi dia melarang biasanya. Ada yang seperti itu Pak Gunawan ya. Karena dia akhirnya menyimpulkan bahwa orang tuh kalau udah bekerja tuh udah sama duit tuh udah beda. Nggak lagi tuh bisa berbelas kasihan ya, bisa mengerti. Ya enggak lah pokoknya. Yang dipentingkan adalah apakah menghasilkan keuntungan atau tidak. Nah, ada suami-suami yang takut istrinya bekerja kemudian mengalami ya luka hati seperti itu. Jadi dia akan melarangnya. Namun saya kira akhirnya semua ini harus dikesampingkan. Kalau memang dia belum bisa bekerja, nah istrinya kebetulan sudah dapat pekerjaan dalam kondisi seperti ini, sebaiknya ya suami membiarkan si istri untuk bekerja. Sebab bagaimanapun juga kebutuhan rumah tangga mesti dipenuhi. Iya, mungkin ada alasan yang lain Pak Pol. Kenapa suami tidak mau bekerja? Ada yang tidak mau bekerja karena sukar berelasi dengan orang lain Pak Gunawan. Ya, jadi ceritanya adalah klasik ya, yaitu ribut kanan kiri. Akhirnya berhenti kerja tempat lain. Ribut kanan kiri, akhirnya berhenti. Selalu menuduh orang nggak mau berelasi dengan dia, orang nggak adil sama dia, orang mempermainkan dia, orang memanfaatkan dia, orang iri hati kepada dia, pokoknya banyak alasan dah. Tapi sebetulnya kan kalau ini terjadi berulang kali, ya kita bisa simpulkan duduk masalahnya kemungkinan besar ada pada dirinya ya. Dia memang nggak mempunyai keterampilan berelasi ya, akhirnya nggak punya teman dan akhirnya mudah terjadi konflik dengan teman-teman. Nah, masalahnya adalah ada sebagian orang yang seperti ini nih, yang suka bekerja dengan orang lain, tapi dia bukan tipe pekerja mandiri. Artinya, dia bukan tipe entrepreneur yang bisa menciptakan sebuah lapangan kerja yang baru, berwira swasta, ya memulai dari nol apa. Dia bukan tipe begitu lagi. Kalau dia tipe begitu, mendingan dia bisa mulai ya sebuah usaha yang baru. Dan dia akhirnya di atas, dia menggaji orang di bawahnya. Nah udah dia hanya tinggal kasih instruksi. Bawahannya ya harus terima instruksinya dia. Udah beres. Tapi kalau dia bukan tipe wira swastawan. Nah itu akan menjadi masalah ya. Karena kan berarti dia harus selalu bekerja dengan orang lain atau di bawah orang lain. Nah jika inilah yang terjadi ya istri memang harus dengan lembut. Tapi jelas menyadarkan suami ya akan kelemahannya ini. Sehingga suami itu nggak terus-menerus menyalahkan orang. Ya mungkin istri bisa juga memberi solusi praktis yang berkaitan dengan kerjasama.
Misalnya istri berkata, ya aku juga pernah mengalami masalah seperti ini. Nah, aku biasanya begini. Nah, berikan masukan-masukan seperti itu. Terpenting adalah ini nih. Semasa suami sedang bekerja, ya meskipun tidak lama dia bekerja biasanya di satu perusahaan, istri harus sering mengajaknya bicara akan situasi dalam pekerjaan. Supaya bila ada masalah timbul, istri dapat dengan segera memberi bantuan praktis. Kalau istri nggak terlibat, nggak nanya-nanya, suami diam-diam, tato pulang-pulang, saya diberhentikan, atau saya nggak mau kerja di situ lagi, atau apa, sudah terlambat. Jadi kalau bisa istri tuh sering-sering ajak suami ngomong, gimana tadi, gimana temanmu si ini, gimana ini, dan terlibatlah dengan teman-teman suaminya juga, ajak mereka keluar. Jadi istri berperan aktif tuh untuk lebih merekatkan hubungan suami dengan rekan-rekan kerjanya. Sehingga misalnya deh ya, kalaupun teman-temannya mulai nggak suka dengan si suami, tapi karena kenal dengan si istri, sering kadang-kadang keluar, nah teman-temannya agak sungkan juga tuh memperlakukan suaminya dengan lebih keras. Ya lebih memaklumi lah. Mereka mungkin berkata, ya kasihan juga lah kalau sampai dia dikeluarkan, lihat istrinya begitu baik dan sebagainya. Jadi kalau istri tahu suami bermasalah ya dalam menjalin relasi dengan orang, istri memang harus lebih proaktif ya, mengajak teman-teman suaminya datang, makan bersama, sehingga ya mudah-mudahan lebih ada kedekatan dengan rekan-rekan kerja. Ya, kalau dasarnya adalah kesulitan berelasi, Pak Pol ya. Lalu istri menanyakan dan sebagainya, apa enggak mungkin si suami itu punya kesan bahwa istrinya ini mau mencampuri urusannya gitu, Pak Pol? Mungkin ya harus benar-benar ya bijaksana ya cara menanyakan kepada si suami. Mungkin dengan tanya, gimana tadi pekerjaan, gimana ini baru ya pekerjaan kamu ya, gimana ada siapa aja yang kerja di sana. Jadi nanyanya simple aja, mungkin dalam satu kali percakapan hanya 2 pertanyaan paling banyak. Jangan sampai mencecar ya 7-8 pertanyaan. Nah nanti udah ketemu udah semingguan 2 mingguan, misalkan istrinya berkata, yuk undang teman kamu datang yuk, kita makan malam sama-sama, saya masak. Jadi keluarga bisa berkenalan juga, mungkin kita bisa kenalan juga dengan istrinya atau apa. Nah ya, nanti diundang 2 pasang suami istri, teman-teman suaminya datang makan bersama, ngobrol-ngobrol. Nah dengan cara itu tuh ya si suami kan nantinya kalau istrinya tanya-tanya gimana sih ini, bagaimana sih itu, suaminya ya nggak merasa apa-apa karena sudah tahu bahwa istrinya memang mengenal mereka. Iya, mungkin masih ada alasan lagi, Pak Pol. Ada satu lagi Pak Gunawan, yaitu ini yang paling berat ya, yaitu ada yang tidak mau bekerja karena memang ia seorang yang malas ya. Nah, kita ini manusia, nggak lepas dari kelemahan. Ada ya sebagian pria yang maunya hidup enak tanpa mengeluarkan keringat dan merasa tidak apa-apa memanfaatkan istri. Nah, ini adalah kasus yang berat ya, sebab pada akhirnya demi kepentingan keluarga, istri harus memikul beban supaya kebutuhan tercukupi. Nah, dalam kasus seperti ini saya kira pembicaraan dengan suami hampir ya selalu percuma dah. Kenapa? Sebab suaminya memang nggak mau kerja, dia males dan dia nggak merasa apa-apa, nggak rasa malu. Ya, dia nggak bekerja, malah ada yang jahat ya, udah nggak bekerja tapi dia mau tetap dihormati, jadi makin keras di rumah, makin suka ngamuk sama anak, sama istri, main tangan lah apa, supaya tetap anggota keluarganya takut kepada dia. Meskipun semuanya udah nggak ada lagi yang hormat kepada dia. Nah, jadi sekali lagi, ya saran saya dalam kasus seperti ini daripada bertengkar, udah lebih baik diamkan dah, jangan diungkit-ungkit. Ya, sudah tentu pada akhirnya relasi suami istri akan memburuk ya. Tapi inilah konsekuensi yang masih dipikul ya. Ya, Pak Pol, ini kan bicara tentang karakter kalau dia memang seorang yang malas gitu, Pak Pol. Tapi peran istri sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya kan tentu tidak bisa membiarkan suaminya tetap malas seperti itu, Pak Pol. Karena ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh istri ini paling tidak memotivasi suaminya. Sudah tentu motivasi bisa datang dari saya mencintaimu, ya saya mau menolongmu. Jadi apa yang bisa aku lakukan, aku mau lakukan untukmu. Nah, saya cuman ya tahu ada kasus-kasus seperti ini, istri sudah melakukan semua itu, ya memberikan semua dukungan, dari ngomong sangat halus sampai ngomong lebih keras, malahan suaminya tambah cepat tersinggung, tambah cepat marah. Jadi memang kadang-kadang susah Pak Gunawan, sebab ada orang yang memang malas, ada orang yang memang begitu.
Jadi apapun yang istrinya katakan memang dia nggak mau kerjakan. Sebab dia maunya hidup enak-enak aja, ya udah nggak apa-apa, ya hidup segini juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak usah ngapa-ngapain. Jadi ada orang yang seperti itu sehingga udah nggak bisa lagi dibicarakan. Ya walaupun diberitahukan konsekuensinya bahwa nanti anak-anak akan mencontoh dia jadi malas dan sebagainya, nggak bisa Pak. Seringkali kayak seperti begini juga mereka udah nggak peduli lagi. Sebab memang dia nggak mau lagi susah payah. Dia mau hidup enak-enak aja. Anak-anaknya lihat dia seperti apapun dia nggak pusing. Jadi saya memang pernah bertemu dengan tipe-tipe orang seperti ini yang memang nggak peduli. Hidupnya itu tuh hanya untuk dirinya. Jadi dia itu tuh ya menikah tuh untuk mendapatkan ya tumpangan yang baru. Dulu tumpangannya kan rumahnya sendiri, keluarganya. Ya sekarang dia perlu tumpangan yang baru, ya udah dah. Memang dia juga mencari istri yang cakap, yang bisa bekerja, ya udah. Jadi dia nggak pusing nanti anaknya ngomong apapun dia nggak pusing. Karena dia hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kalau istrinya bekerja dan mendapatkan gaji yang besar, itu apa enggak memperburuk keadaannya? Akan memperburuk, tapi buat dia ya dia senang begitu. Lebih baik dia nggak usah ngapa-ngapain, dia dapatkan uang dari istrinya, nggak dihormati, ada yang nggak apa-apa, tapi ada yang perangainya buruk, begitu nggak dihormati, ngamuk, ya main kekerasan. Nah itu yang lebih parah lagi. Ya dalam hal ini satu-satunya yang bisa merubah dia mungkin Tuhan aja Pak Eka. Betul sekali Pak Gunawan. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan di Amsal 26, 13, dan 16 berkata, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang malas selalu mempunyai alasan, ya mengapa ia tidak dapat bekerja. Jarang sekali ia mengakui bahwa sesungguhnya bukannya ia tidak dapat bekerja, melainkan ia tidak mau bekerja. Memang sulit berhubungan dengan si pemalas. Pada akhirnya, ia harus menanggung akibatnya. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 26 ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Ya, itu tegas sekali. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara